والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من ماء فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi asma'in. Amma ba'd. Hadratil kiram, para sepuh, para tokoh masyarakat, putri, para ustadzah yang kula hormati, wakil khusus keynote speaker Ustadzah Lutfi SS SPD yang Allah hormati, pada Ketua Irmas Al-Muhajirin serta jajaran pengurusnya, yang Allah banggakan dan tidak ketinggalan Mbak Sindu selalu mendampingi Irmas selaku pembina
ibu-ibu tamu undangan acara kegiatan Irmas ini ingkang kalau hormati sedaya mawon ibu-ibu dan mbak-mbak semua. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah bersilaturahim dalam rangka sinau ibu sinau untuk putra putri kita, karena ini materinya terlanjur terlanjur sayang ibu. Terlanjur sayang kali gadget. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bisa berkumpul memenuhi undangan dari Irmas. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dari takmir masjid mengucapkan banyak terima kasih kepada Irmas yang selama ini telah banyak melakukan kegiatan. Sangat apresiasi sekali kepada Irmas yang bisa mengadakan acara seperti ini. Nah niki Bu, putra putri panjenengan ingkang lebet wonten ikatan remaja masjid, ya putra putri panjenengan bisa bergerak ya, dalam rangka untuk mensiarkan Islam ya dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya perjuangan nggih Mbak Mas, perjuangan menghidup-hidupi masjid, memakmurkan masjid dengan harapan ada kerukunan, kebersamaan dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya para remaja. Nah, pada sore hari ini putra putri panjenengan Ibu mengadakan kegiatan ini untuk ada semacam suatu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Lutfi. Dan monggo nanti bersama-sama disimak Ibu, didengarkan dengan baik. Semoga bermanfaat kagem ibu-ibu, khususnya nanti untuk para putra putri panjenengan. Sekedhik tentang remaja. Remaja niku masa peralihan Bu, dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Niku perlu diperhatikan karena dalam masa remaja ada pertumbuhan fisik, pertumbuhan psikis, pertumbuhan psikis sosiologis. Dan ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu nanti bisa bersama-sama didengarkan. Nah, tujuanipun apa? Putra putri panjenengan masuk ke Irmas, terus masuk ke kegiatan Irmas dalam rangka pembentukan karakter Bu. Karakter sing reli sias gelem maring-maring masjid, sholat berjamaah, ngaji yang dipandu oleh para remaja kakak-kakak
dari putra putri panjenengan. Dan mawon sekali lagi apresiasi sekali pada remaja Irmas khususnya, dan terima kasih pada ibu-ibu yang telah hadir sebagai bentuk partisipasi dan perhatian pada putra putri panjenengan semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mendapatkan berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lebih alhamdulillah bisa hadir dalam acara parenting yang diadakan oleh kami organisasi Irmas Remaja Masjid Al Muhajirin. Syukran jazakallahu khairan karena berkenan memenuhi undangan kami. Semoga kehadiran Umi di sini bisa memberikan wawasan serta sedikit ilmunya berbagi kepada kami sebagai selaku orang tua anak-anak di masa kini. Sebelum pemaparan materi, monggo Umi bisa memperkenalkan diri lebih lanjut supaya kami semua di sini bisa mengenal lebih jauh tentang Umi. Banget. Umi dekat insya Allah. Umi. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu sama Bapak, minta izin untuk ngobrol dengan ibu-ibu semua yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini alhamdulillah di bulan Rabiul Awal ya Bu ya, di hari kedua kalau tidak salah, tahun 1444 Hijriah, 44 salah ya Bu ya, berapa Bu? 1445 ya, 45 Hijriah. Alhamdulillah kita semua di sini dikasih kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga alhamdulillah sore hari ini bisa berkumpul di Masjid Mujahirin apa Muhajirin? Muhajirin ya, Masjid Muhajirin Desa Kalisapu. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai berbicara lebih jauh ya Bu ya, sebelumnya saya mungkin pengen ini dulu deh, mencairkan suasana ya Bu ya. Saya lihat dari pertama kayaknya hening gitu loh Bu masjidnya. Padahal saya pengennya forum ini tuh bisa berjalan apa ya Bu ya, serius tapi santai. Ya, setuju nggak Bu? Serius tapi santai? Setuju? Setuju ya, ya. Makanya nanti ketika acara ini berlangsung, Ibu tadi sudah dapat bingkisan ya Bu ya, yang putih-putih itu, yang pasti di dalamnya ada sesuatunya. Monggo jangan malu untuk mungkin sambil dicicipi ya. Silakan, nggak apa-apa Bu. Yang penting tetap dijaga kesopanannya gitu ya, dan lama-lama silakan nggak apa-apa. Terus kemudian barangkali nanti ada sedikit hal yang memang kita perlu sharing atau kita perlu ketawa sedikit, nggak apa-apa. Intinya jangan serius-serius apa dia Bu ya. Saya melihat di sini masya Allah kayaknya wajah-wajahnya serius gitu ya. Saya
biasa berhadapan dengan anak-anak. Kebetulan saya punya sekolah itu anak-anak PAUD ya, biasa ceria gitu. Ketika lihat ke sini, ya Allah ibunya serius-serius sekali ibu. Mau diajak ketawa nggak bu? Mau ya? Kita kan di sini mau menambah ilmu. Jadi biar enteng gitu ya. Di sini kita mau ngapain sih gitu ya? Makanya apa? Ayo kita cairkan suasana gitu ya, supaya memang forum ini bisa lebih terasa lagi dapatnya kan gitu ya. Nah oleh karenanya sebelum saya kenalan, saya sebenarnya punya pantun ya bu ya. Tapi harusnya tadi pantunnya disampaikan di awal. Cuma karena saya juga jadi deg-degan ya, itu serius banget soalnya. Serius banget. Ditambah juga ya Allah ternyata ada Pak Takmirnya di sini dibuka luar biasa. Terus juga saya melihat subuhan-subuhannya, Masya Allah ya bu. Saya itu belum pernah mengisi mungkin di masjid yang subuhannya seperti ini, belum pernah. Ya biasanya waktu dapatnya apa bu? Paling air teh ya, air teh nggak ada kayak gini, makanya saya langsung Masya Allah, ya saya nanti bisa ngomong apa enggak gitu kan? Disediakannya luar biasa. Nanti menghormati tamu, menghormati orang yang akan sama-sama kita berbagi ilmu. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Citra, Ustaz Evan yang sudah menyediakan forum ini luar biasa. Bahkan sudah disediakan proyektor dan lain-lainnya, berarti kita tinggal siap untuk berbicara ibu ya, ngobrol dari hati ke hati. Nah tapi sebelumnya saya tadi sudah bilang saya punya pantun. Boleh bu pantunnya? Boleh ya? Apa kita ulang lagi ke belakang tadi? Pantunnya gini, air beria tanda tak dalam. Cakep kok bu. Ini serius banget. Sekarang ada apa lagi ya? Air beria tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam pada ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, biasanya juga misinya nggak bingung gitu ya. Ibu kayaknya kok ini banget. Saya biasa senang marah serius sampai aja ya. Jangan terlalu serius banget. Kita bisa lebih santai lagi. Nah, saya kenalan dulu. Di depan itu sudah ada tulisannya. Tulisannya namanya Lutfi ya Bu ya. Itu nama hijrah saya sebetulnya ya Bu. Kalau nama di KTP, nama di ijazah, nama di surat-surat penting itu namanya bukan ini gitu ya. Tapi namanya Tita Julita. Dewi. Nama saya aslinya Tita Julita, tapi karena saking cintanya saya dengan ilmu Islam, kemudian saya mohon izin kepada ibu saya, kepada ayah saya untuk apa saya punya nama satu lagi. Namanya saya pengen pakai nama Lutfi. Ketika itu saya itu dikasih kesempatan untuk mengisi di forum. Alhamdulillah orang tua saya mengizinkan tanpa harus bikin bubur merah ya Bu ya, tanpa harus merubah surat-surat yang memang sudah namai dengan kita. Alhamdulillah orang tua saya mengikhlaskan dan alhamdulillah hari ini saya pakai nama panggung saya ya Bu ya. Nama panggung saya yaitu Lutfi. Jadi nanti kalau ibu pernah mendengar atau mungkin melihat di masjid lain atau tempat yang namanya Tita Julita, itu orangnya sama apa sama Bu? Artinya apa? Itu memang satu cita-cita saya bahwa nama itu doa gitu ya. Nama asli juga bagus artinya, tapi saya pengen dibagusin lagi supaya ketika orang itu memanggil nama saya itu didoakan di dalamnya ya. Karena dari nama itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang lembut hatinya tetapi cerdas dalam pemikirannya. Itu cita-cita saya Bu ya. Makanya saya ambil nama tersebut. Mudah-mudahan ibu juga nanti kalau mau punya anak lagi, punya cucu bisa diambilkan nama-nama yang mengandung doa. Itu. Kemudian alamat saya ada di Tonggara. Ada yang sudah pernah ke Tonggara Bu? Pernah di mana Bu Tonggara Bu? Kalau yang sudah pernah ke Cacabar pasti melewati, ya pasti melewati karena di sana saya dekat dengan objek wisata Cacabar. Terus status saya sampai hari ini masih bersuamikan satu orang, ya masih bersuami satu orang. Terus putra putrinya ada 4 sudah
besar-besar semuanya, yang 3 sudah di luar rumah semua, ya Bu ya, karena saya pondokkan. Kemudian yang 1 yang bungsu itu di rumah. Semuanya saya sekolahkan di homeschooling, tidak ada di sekolah umum ya Bu ya, karena harapan saya dia dapat agamanya lebih banyak ya, lebih maksimal. Nah, karena memang kondisi saat ini itu kalau kita lihat sedang tidak baik-baik saja. Jadi orang tua juga harus banyak membentengi putra putri. Terus untuk aktivitas saya, kira tadi sudah disampaikan, saya mungkin secara profesi itu sebagai seorang guru ya Bu ya, guru di PAUD, guru di SD, kemudian juga ya seperti inilah memberikan sharing ilmu Bu ya terkait dengan Islam supaya kita semuanya paham dengan Islam. Itu ya Bu ya, sedikit mungkin ta'aruf atau perkenalan dari saya. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu di jalan boleh nyapa duluan Bu. Karena apa? Kalau saya disuruh mengingat wajah ibu-ibu yang ada di sini, apalagi namanya, saya angkat kanan apa kaki Bu? Angkat tangan karena nggak mungkin saya bisa mengingat ya. Saya baru dari kemarin callingan sama Bu Citra aja baru tahu wajahnya hari ini. Oh ini oh ya ini Bu Citra. Karena kemarin komunikasinya lewat udah Masya Allah, atas izin Allah dan kode dari Allah akhirnya saya bisa bersilaturahmi di Masjid Muhajirin ini ya, kita semuanya dalam keadaan sehat. Nah itu sedikit tahu dari saya, mudah-mudahan dengan kita kenal kita akan semakin dekat. Gitu ya Bu ya? Oke. Nah lanjut, kita langsung ke materi. Apa Bu Sinta? Mau ditunggu? Sebelum dilanjut ini untuk Umi, Bunda, Ibu, Mama ya di sini masih semangat Ibu-ibu. Insya Allah siap mendengarkan ya Ibu-ibu untuk kajian parenting di sore hari ini. Insya Allah siap menerima dengan dalam keadaan ibarat kita itu gelas yang kosong ya Ibu, jangan sampai sudah terisi ya Bu ya, ibaratnya begitu. Harus ada ya Allah. Jangan tidur ya Ibu, insya Allah tidak. Alhamdulillah. Sebelum menginjak ke pemaparan materi dari Umi Lutfi, mari kita bersama-sama istilahnya itu tetap semangat, tetap fokus. Apabila nanti ada season tanya jawab untuk ibu-ibu yang ada di majelis taklim ini, insya Allah nanti bisa sharing bersama Umi Lutfi. Insya Allah kita juga nanti akan ngobrol ya Umi ya, semoga bisa mencerahkan kita para ibu-ibu sebagai selaku orang tua bagaimana caranya sih menghadapi putra-putri kami yang pada kondisi saat ini yang di era globalisasi atau organisasi yang hidup itu tanpa terlepas dari gadget, bayangan gadget gitu. Monggo untuk langsung untuk pemaparan materinya dipersilakan. Alhamdulillah sudah diperkenankan untuk masuk ke sesi berikutnya ya. Ini sebetulnya saya pengennya ibu-ibu itu agak maju ke depan Bu. Saya nggak lihat wajah ibu-ibu Bu. Monggo ibu-ibu bisa maju. Semuanya wajahnya jelas. Monggo ibu-ibu supaya tidak mengantuk, supaya tidak sadar ya. Jujur, saya lihatnya semuanya wajahnya itu. Monggo ibu, Bunda, di depan sini nggak apa-apa, di sini. Monggo di depan sini. Monggo. Di depan sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak terlalu. Kalau di majelis ilmu yang paling depan itu pahalanya yang paling banyak Bu, benar. Jangan takut ditanya, justru di depan itu nanti dapat bonus. Ini dapat bonus. Iya, bonus insya Allah. Di sini juga nggak apa-apa. Ini nggak kena. Iya betul. Soalnya apa Bu, pahalanya banyak. Nah, iya. Di depan Tapi nggak ada yang maju. Ibu tahan melek terus. Berarti kan luar biasa mungkin. Sehingga mudah-mudahan pahalanya tidak akan kemana-mana. Baik, alhamdulillah ya sudah lebih baik ya daripada tadi. Saya sudah melihat wajahnya satu-satu, masya Allah subhanallah, ternyata cantik-cantik.
berarti ini ibu-ibu yang berbeda dari yang lainnya. Ya Bu ya, mudah-mudahan Allah menurunkan ribuan malaikatnya untuk hadir di majelis ilmu ini, mendoakan kita dengan segala keinginan yang ada di hati kita. Ya, tentunya keinginan yang baik. Baik ibu-ibu, sebelum saya membuka slide-slide yang sudah saya siapkan dengan judul, keren banget judulnya Bu, ya. Judulnya kalau dari panitia itu apa tadi ya? Terlanjur gadget. Bukan terlanjur cinta, bukan terlanjur sayang, tapi terlanjur gadget. Berarti ada sinetron yang ketiga ya Bu ya. Judulnya kan demikian. Nah, tapi sebelum ke sana saya pengen mengajak ibu-ibu pertama untuk merenungkan dulu firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Tadi yang membuka tilawah, ya tadi Mas siapa saya nggak hafal ya, ya. Itu membaca surat apa ya Bu? Surat Ar-Rahman. Kalau kita lihat arti Ar-Rahman itu artinya apa Bu? Maha penyayang atau mungkin maha pengasih. Surat itu ada dalam Al-Quran di urutan ke-55. Kalau jujur Bu, saya itu kalau dengar surat itu dibacakan bisa kayak gimana gitu loh. Rasa itu kayak diaduk-aduk ya. Kenapa saya katakan diaduk-aduk? Kalau kita tadi simak dari ayat 1 sampai ayat 13 ya Bu ya. Ibu kalau yang punya bawa HP itu HP-nya ada Al-Qur'annya bisa dibuka surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 13 gitu ya. Di situ Allah mengingatkan kepada kita. Mengingatkannya apa Bu? Ar-Rahman yang pertama ya. Yaitu apa? Maha pengasih. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya sampai ayat 13 Allah mengatakan dengan maha kasihnya Allah itu tadi Allah menciptakan, Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu memberikan sesuatu kepada manusia itu tadi, yaitu adalah apa? Pandai berbicara. Di sini ada yang tidak bisa berbicara? Ada tidak Bu? Wah, ada semuanya bisa ya Bu ya. Malah kayaknya kosakatanya udah ribuan. Sudah kita ngomong bahasanya ya. Karena apa? Dari awal Allah sudah mengatakan Allah ciptakan manusia pandai berbicara. Kemudian Allah juga menciptakan apa Bu? Langit yang Allah tegakkan tanpa adanya tiang tapi bisa menggantung kemudian teratur dengan segala benda-benda yang ada di atasnya. Kemudian Allah juga menciptakan bumi yang Allah hamparkan. Di atas bumi itu ada tumbuhan, ada pohon-pohonan yang ternyata dari tumbuhan dan pohon-pohonan itu bisa kita rasakan. Contohnya di hadapan saya ini ada apa Bu? Anggur. Ini jeruk. Ini berapa harganya Bu? Ini adalah berkah dari Allah atas tumbuh-tumbuhan yang Allah munculkan di atas bumi itu tadi. Untuk siapa? Untuk manusia Bu. Untuk manusia. Sehingga apa? Di ayat 13 Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Jadi Allah tuh bahasanya memberikan sebuah pertanyaan kepada kita. Allah sudah ngasih langit, Allah sudah ngasih bumi, Allah sudah ngasih kamu pandai berbicara, Allah sudah Allah itu sudah ngasih kita itu berbagai macam tumbuhan, hewan dan sebagainya. Yang di sana kita bisa merasakan nikmat semuanya itu tadi. Lalu nikmat Allah mana yang akan kamu dustakan? Itu kan sebuah pertanyaan ya Bu ya. Yang harus kita renungkan dalam-dalam bahwa artinya berarti sebagai rasa syukur atas Allah yang berikan kepada kita itu harus ngapain di muka bumi ini tadi? Kita itu harus ngapain selama kita hidup? Betul tidak Bu? Ya kan? Nah, maka apa? Untuk menjawab pertanyaan tadi, tentunya Allah banyak memberikan informasi kepada kita bahwa untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan itu bentuknya banyak. Pertama, tentunya kita diperintahkan sholat. Kedua, kita diperintahkan apa Bu? Kalau di Al-Quran biasanya aqimus sholat wa atuz zakat, ya, menunaikan zakat. Kemudian nanti kita diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian naik haji, bersedekah.
Kemudian apalagi Bu, kalau kita buka di Al-Quran, mendidik anak itu juga termasuk salah satu kewajiban yang Allah perintahkan untuk kita. Termasuk juga thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nah ini kan kita sedang menuntut ilmu ini Bu, ya kan? Berarti apa? Berbahagialah ibu-ibu yang hari ini hadir di forum ini, meninggalkan apa di rumah Bu? Kalau sore meninggalkan apa Bu? Cucian. Cucian pagi ya, cucian pagi ya. Kalau sore mungkin meninggalkannya apa? Sinetron di TV. Meninggalkan duduk-duduk di teras. Ya kan di rumah kan gitu ya. Meninggalkan aktivitas yang sifatnya itu mubah, kalau saya katakan mubah. Ya Bu, kalau mubah itu kan sesuatu yang memang tidak berdosa tapi tidak dapat pahala. Tapi justru Ibu gantikan aktivitas yang mubah itu dengan hal yang wajib. Itu wajib Bu, wajib. Sehingga apa? Jelas pahala itu ada di tangan kita ketika kita itu menghadiri majlis ilmu. Maka berbahagia. Masa tuh kan tadi ya Allah, baru gitu loh, saya di kota Selawi gitu ya, ngisi ibu-ibu jamiah di masjid yang hadir banyak loh Bu, banyak. Terus menunya luar biasa, menunya luar biasa. Masa aku acungkan jempol kepada ini Bu Citra dengan irmasnya ya, berarti yang sudah menjadi segala sesuatu luar biasa. Mudah-mudahan nanti di pertemuan kedua juga kayak gini ya Bu. Jangan sampai di pertemuan kedua karena ini sudah hadir. Akhirnya jamaahnya semakin melorot. Mudah-mudahan sih tidak. Kita hadir ke sini bukan karena menunya ya, tetapi karena apa Bu? Ilmu. Maka apa? Hari ini dengan memahami surat Ar-Rahman tadi, maka apa? Mudah-mudahan Ibu hadir ke sini itu sama-sama ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang ingin saya tunjukkan kepada ibu-ibu sebelum kita ngobrol ke sana, nanti Ibu bisa buka surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim itu surat ke-66. Ya, urutannya nomor 66 di ayat 6. Di sana Allah berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa Bu? Dari api. Jelas banget Bu, perintah dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kita orang yang beriman bukan Bu? Kita beragama Islam pastinya beriman. Jangan mau tidak dipakai sebagai orang yang beriman. Jadi kita adalah orang yang beriman. Kata Allah, jagalah diri kalian, diri kita sendiri dan keluarga kalian dari apa? Api. Yang bahan bakarnya apa tuh kata Allah di situ? Manusia dan batu. Kenapa bahan bakar manusia? Bahan bakar neraka itu manusia Bu. Allah ingin menunjukkan kebesarannya bahwa api neraka itu tidak akan pernah mati. Api neraka itu tidak akan pernah padam. Karena apa? Manusia di neraka akan kekal hidup selama-lamanya. Hidup terus Bu, tidak mati. Berarti selama bahan bakarnya itu hidup, apinya akan tetap ada tidak? Nah, saya tuh kalau baca ayat itu sampai merinding, ya Allah. Saya sudah sejauh mana menjaga diri saya? Sudah sejauh mana saya menjaga keluarga saya? Agar apa? Tidak tersentuh api neraka. Betul tidak Bu? Maaf ya, saya nggak boleh kerencangan apa enggak Bu? Enggak. Kepantaran apa enggak? Kayaknya salah ya. Bisa dipahami? Saya bukan orang Jawa, jadi saya nggak bisa menyisipkan bahasa-bahasa Jawa. Saya pure pakainya bahasa Indonesia aja ya Bu ya. Dan Ibu mudeng, pasti mudeng ya Bu ya. Nanti kalau nggak mudeng saya bingung pakai bahasa apa lagi. Karena itu yang bahasa yang saya bisa. Nah, jadi apa Bu? Dari dua ayat ini, tadi Ar-Rahman sampai 13 gitu ya. Kemudian At-Tahrim 1 ayat, berarti ada 14 ayat yang bisa kita pahami secara mudah terkait dengan pesan cinta Allah kepada kita. Makanya saya sangat berharap ya, forum-forum ini jangan berhenti sampai di sini. Lanjutkan terus. Panitianya sekalipun nanti mohon maaf ya, secara alaminya forum itu biasanya memang akan diuji oleh Allah. Awalnya banyak. Nanti perjalanannya kadang ada yang turun perlahan sampai mati, agak ada.
Itu semuanya tergantung pada kemauan dan keinginan dari ibu-ibu untuk meraih ridho Allah. Kalau semuanya sama, insya Allah majelisnya akan selalu ada sampai kapan. Kita doakan ya, mudah-mudahan ibu semuanya tetap semangat. Nah itu. Maka dengan dua ayat tadi, beberapa ayat tadi, mudah-mudahan jadi modal bagi kita bahwa kita di sini bukan untuk apa-apa, tetapi kita di sini adalah untuk menambah iman dan menambah ilmu. Baik, lanjut kita ke yang berikutnya. Ngomong-ngomong saya kok udah haus ya, Mbak ya. Maaf ya, saya tak minum dulu ya. Ternyata kalau orang Jawa bilang katanya ngelak ya, Bu ya. Monggo ibu-ibu yang lain bisa dicicipin hidangannya, semoga berkenan di ibu-ibu. Ada yang mau ini? Monggo. Silakan. Ya, kita lihat di slide yang pertama tadi judulnya bahaya gadget untuk pertumbuhan atau perkembangan anak-anak kita. Ya. Kalau dilihat dari judul, serem apa serem, Bu? Halo Bu, serem apa serem? Serem. Seremnya sampai berapa tingkatannya? Biasa, agak, atau serem banget? Serem banget tidak, Bu? Kalau saya kalau ditanya bahaya gadget itu seberapa seremnya, saya katakan serem banget, pakai sekali. Kenapa, Bu? Di desa saya, di desa Tonggara, ya, kalau di peta kayaknya kalau dicari nggak ada ya, Bu. Di desa Tonggara itu ada satu pedukuhan, saya sebutkan namanya di situ Karanglo lah ya. Ada satu anak, Bu, ada satu anak yang dia itu korban. Kalau saya bilang kalau gadget kayaknya keren banget ya dia. Kalau saya bahasakan dengan orang bahasa sini mungkin saya sebutnya sepeng. Kalau sepeng, Bu? Apa? Sepeng apa itu? Kan gadget itu keren banget ya mereka. Ya, kalau saya bilang ini sepeng, itu apa setan? Ya. Kenapa saya bilang setan ini, Bu? Karena apa? Bagi yang nggak bisa memegangnya, menggunakannya dengan bijak, maka kita itu akan menjadi temannya. Padahal Allah memerintahkan kita di Al-Quran untuk apa, Bu? Iya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Makanya apa, Bu? Ketika kita pahami ternyata ini bisa berbahaya, bahkan bahaya itu serem banget, gitu ya. Berarti kita sebagai seorang muslim, gimana caranya biar si setan ini bisa kita taklukkan, biar si setan ini bisa kita tundukkan? Bisa tidak sih, Bu? Bisa, Bu. Kita tuh gampang kalau melawan setan. Yang penting tahu ilmunya, ya, tahu ilmunya. Setan itu paling takut kalau sama seorang muslim yang suka membaca Al-Quran apa, Bu? Yang lainnya jadi satu sih. Baca Al-Quran. Setan itu takut sekali. Kita baru niat mau baca Quran aja, setan itu sudah gelisah. Ketika kita sudah bawa Al-Quran, keluarkan dari lemari, setan menggigilnya tambah, Bu. Apalagi ketika kemudian dibuka, baru setelah dibuka belum tentu dibaca loh, Bu. Betul tidak? Ya kan? Kadang kita tutup lagi. Ketika dengar HP-nya, ting. Nah, Al-Qurannya di mana, Bu? Tinggal langsung buka. Ini pengalaman ya, Bu ya? Pengalaman, saya juga pernah merasakan. Tutup tuh Al-Qurannya. Ini bukannya ini WA. Tanting, terus Al-Quran ditutup. Tapi setan itu udah takutnya setengah mati ketika Al-Quran itu sudah di depan kita. Apalagi kalau kemudian kita buka dan kita baca. Makanya apa, Bu? Dekatlah dengan Al-Quran. Insya Allah setan itu akan takut dengan kita. Makanya kita harus belajar sayang dengan Al-Quran. Nah, di desa saya tadi ada seorang anak usianya 4 tahun waktu itu. Karena apa? Belum sekolah. Anak bapaknya seorang pelayaran di luar negeri, Bu, di Spanyol. Wah, bisa bayarkan tuh kalau pulang berapa karung uang yang dibawa, Bu. Akhirnya pas semua fasilitas dikasihkan ke anaknya. Karena apa? Ya biar antem. Yang jaga mbaknya yang sudah sepuh. Ternyata apa, Bu? Baru tahu tuh orang tuanya. Ternyata orang tuanya sudah
sudah memberikan fasilitas yang sangat-sangat salah, yaitu apa? Si anak dekat dengan HP, dia banyak membuka apapun yang ada dalam HP, termasuk hal yang rusak. Akhirnya anaknya, mohon maaf dalam tanda petik, ya, kecanduan apa Bu? Pertamanya kecanduan HP. Yang kedua apa? Suka nonton. Pernah dengar berita ada anak SD melakukan hal tindakan asusila? Ya. Berarti itu bahaya tidak? Makanya terus kita lihat. Nah, kita lihat Bu di slide yang pertama tuh, beda generasi, beda komunikasi. Ada tulisan itu yang kakek-kakek, itu generasinya siapa? Yang sudah kakek-kakek? Ngacung ya? Nah, nenek-nenek. Terus ada generasi yang lebih muda, pakainya call me. Kalau write me itu berarti apa Bu? Dulu kita mengalami ketika belum ada HP, apapun pakai apa Bu? Surat. Ya. Saya dulu ketika tahu dengan suami saya belum ada pakai kayak gini Bu. Pakainya apa? Surat. Kalau dapat surat ya Allah senang banget. Sama-sama disimpan. Rasanya itu luar biasa. Itu zamannya saya waktu itu. Terus kemudian email bukan mail ya Bu ya. Ibu tahu email? Surat elektronik yang biasa kita nulis pakai pulpen, pakai picture. Nah sekarang kan nggak harus dengan itu ya. Email itu dengan ketik kitanya ya. Terus chat me. Nah chat itu yang sekarang ini kitanya ya. Ini masanya kita sekarang. Oke, lanjut. Kita ekspres ya Bu ya, cepat ya. Soalnya ini maghribnya cepat. Nah lihat tuh. Ketika ada 4 masa itu, write me, call me, email me, sama chat me gitu ya. Kita lihat sekarang di chat me-nya aja Bu. Itu ada tulisan generasi Gen Z. Berarti kita itu generasi apa Bu sekarang kebanyakan? Gen Z. Tapi kalau ibu ya bukan Gen Z ya Bu ya. Nah, Gen Z itu usia di tahun 1998 sampai 2010. Berarti yang lahirnya tahun 98 sampai nanti tahun 2010 itu namanya Gen Z. Saya kebetulan 97. Berarti saya maksudnya generasi apa? Ibu lihat, nah, itu dia tahunnya. Ibu tinggal posisikan saya itu ada di generasi yang mana, ya? Saya nggak mungkin tadi ibu satu-satu. Ya, banyak yang mana di sini yang hadir generasinya? Banyak yang mana? Yang X, ya, betul ya X. Kalau yang 2010 ke sini berarti Gen Alpha, ya, Gen Alpha. Ini yang sekarang nilai yang kecil-kecil ini ya, itu namanya Gen Alpha. Kalau saya berarti Gen apa Bu tadi Bu? Oh, generasi milenial, mak milenial. Saya alhamdulillah ya. Berarti nggak jadul-jadul amat ya Bu. Tadi sudah lumayan modern. Nah, lanjut. Nggak tahu ya. Ibu ingat-ingat kalau ditanya itu generasi apa langsung saja. Keren. Nah ini yang Keren. 2010 sampai 2020 itu Gen Alpha. Siapa? Berarti anak-anak kita. Berarti gaya komunikasinya lebih canggih. Sekarang komunikasi bisa pakai apa Bu? HP-nya metode apa? Recall. Iya, recall. recall. Ya, recall. Kalau dulu kan hanya mungkin gini. Sekarang kalau di generasi Alpha sudah begini dan kita bisa melihat itu dampaknya. Ya kan kita bisa ngobrol dengan orang yang ada di luar mana Bu? Di luar rumah, di luar rumah, luar kota, luar daerah, luar negara bisa Bertatap bahkan, muka. Ini misalkan saya dengan ibu di sini bisa nggak kita ngobrolnya pikolan? Bisa. Cuma lebay ya Bu ya. Pakai pikol. Tapi itu kan satu teknologi. Berarti apa Bu? Nah, lanjut. Ketika generasinya itu semakin kesini semakin maju, semakin modern, gitu ya Bu ya. Berarti tantangan untuk masa kita juga lebih berat. Kenapa? Dilihat tuh Bu, ya. Potret orang tua zaman now. Mudah-mudahan sini bukan potret ibu-ibu di sini, ya. Lihat, ada yang pegang apa Bu di gambar pertama? Nah, itu HP yang besar itu namanya apa? Tablet ya Bu ya, tablet. Anak
anaknya dibiarkan bahasanya main sendiri. Yang kedua gambar itu anaknya belajar, ibunya buka laptop. Digendong, tangan ibunya pegang. Padahal kenapa nggak gendong aja gitu ya? Kemudian tuh yang sama-sama di ruang keluarga, sampai hewan peliharaannya aja pegang. Hebat banget ya, hebat banget. Terus ketika nemenin anak main di luar outdoor, itu ternyata nggak kalah bapak-bapaknya juga chattingan ya. Kemudian yang berikutnya di rumah itu lihat ibu bapak bisa asik dengan mainannya sendiri, anaknya dibiarkan main sendiri. Itu kalau anaknya ngeloyor, mungkin mainan yang berbahaya, ibunya mungkin sama bapaknya nggak ngerti. Ya bu tahu-tahu udah terkapar. Bisa aja kan gitu ya bu ya. Nah itu. Nah kira-kira ibu ada di posisi gambar yang mana? Hah? Ada nggak ibu di situ? Di salon ada ya. Kalaupun ada, besok saya nggak akan gitu ya. Karena apa? Itu sesuatu perilaku yang tidak baik. Karena apa? Nah kita berteman dengan ini. Coba anak main kita pegangan HP terus, berbahaya tidak bu? Bahaya banget. Berarti kita pentingin diri sendiri. Ya, lanjut. Nah, yuk kenalin dengan Gen Z. Berarti Gen Z itu tadi ya, yang generasi 98 sampai 2010. Ya, termasuk kita bahasa yang melihat generasi itu tadi. Yuk kita kenalan. Apa sih generasi Gen Z itu? Lihat bu. Generasi Gen Z itu dikatakan generasi terbanyak yang saat ini ada di Indonesia. Betul tidak? Betul. Ini secara fakta memang dikatakan demikian. Sehingga kita lihat kalau dari jumlah angka-angka ataupun mungkin statistiknya, ternyata generasi di Indonesia khususnya yang penduduknya ada 270,20 juta jiwa itu tadi, ternyata keberadaan generasi Gen Z itu terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Lanjut Bu. Nah, ada 12 kepribadian Gen Z. Yang ibu harus tahu kepribadiannya itu baik-baik semua apa tidak? Faktor U ya Bu. Kakinya sudah berdiri nggak apa-apa. Boleh berdiri ya? Boleh. Terima kasih banyak. Ya soalnya faktor U. Jadi kalau duduk terus lumayan ya. Mau belakang gimana ya? Ya. Lihat ada 12 kepribadian di generasi Gen Z. Yang pertama, wajib punya media sosial. Betul tidak Bu? Betul. Sekarang mana ada anak-anak terutama yang nggak pegang HP. Saya yakin usia PAUD aja sekarang karena mentah-mentah ibunya punya uang, orang tuanya punya uang, pasti difasilitasi. Tujuannya biar apa? Anteng. Terus keduanya bisa jadi prestis. Wah hebat, punya banyak duit. Anak 5 semuanya pegang HP. Ada cetak sih ya. Satu-satu. Bahkan sekarang ada permintaan anak HP-nya minta yang belakangnya ada gambar apa Bu? Gambar apa? Nah, gambar apel keluar. Kayaknya merasa bangga kalau kita punya HP yang mereknya apel keluar itu tadi Bu. Padahal jari saya ya Bu ya. Nah HP kan fungsinya sama ya buat ngechat, buat apa namanya? Mungkin komunikasi gitu ya. Telepon-teleponan, kirim-kiriman udah. Tapi kenapa kok anak-anak sekarang itu apa? Mintanya seperti itu. Karena apa? Saya pernah kemarin Bu, sebulan yang lalu anak saya kelas 6 sekarang ngomong ke saya, "Ini punya uang enggak?" Kenapa? Pengen beli HP sendiri. Saya kenapa? Baru kelas 6. Dia pengen punya. Kenapa teman-temannya sudah punya? Terus kalau boleh, mereknya yang apel keluar kuning. Terus dia nunjukin Bu, budget yang dia lihat di promo ya gitu ya. 20 juta. Dia kirim ke saya 17. Sing anyar saiki. 17 ribu atau Oh, semakin gede sempro berarti ya. 170.000 Sing biasa atau berapa? Tapi saya bilang
Devi. Oh no. Nggak bisa. Buat apa kita punya HP yang 17 juta fungsinya? Sama. Ya. Tapi ya tadi kadang ada orang tua karena pengen gengsinya naik, ya nggak apa-apa kalau punya duit. Tapi saya rasa di sini jangan seperti itu ya, kurang bijak. Gitu. Jadi anak-anak itu harus punya media sosial. Yang kedua, anak itu kurang suka membaca buku, betul tidak Bu? Betul. Anak saya itu di rumah kalau suruh baca harus didorong-dorong, kemudian dikasih reward. Kalau nggak ada biasanya malas. Itu satu contoh. Kemudian melek teknologi yang kemudian tidak loyal tapi bekerja efektif, kritis terhadap fenomena sosial, suka yang serba cepat dan instan, betul? Betul ya. Kemudian, nah ini, no gadget, no life. Tidak ada gadget ya tidak hidup. Berarti lebih baik pilih apa Bu? Pilih mati. Kan sampai ada anak remaja yang dia mencuri untuk bisa dapat HP baru atau pengen punya HP. Ada anak remaja putri sampai maaf ya Bu, mau nemanin om-om. Tahu nemanin om-om? Ya. Satu hari berapa? Sangat kaya ya Bu ya. Tapi karena apa ini? Saya harus pegang gadget, saya harus pegang HP. Itu ciri generasi Gen Z. Kemudian kreatif, aktif dan dinamis, berpikir ya, out of the box, kemudian percaya diri, pandai bersosialisasi, kemudian yang terakhir lebih memilih ponsel daripada TV. Betul tidak? Betul ya. Sekarang TV itu banyak ditonton sama emak-emak, sama bapak-bapak. Di rumah saya yang nonton mbak, gitu ya, anak kalau lihat HP kamu dia lebih senangnya pegang HP karena banyak acara atau mungkin banyak bisa dilihat di sana. Itu satu contoh. Nah ini adalah 12 kepribadian Gen Z. Ada positifnya, ada negatifnya. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat profesi Gen Z itu apa sih? Profesi itu berarti hal-hal yang banyak dipilih oleh generasi kita saat ini, yaitu apa? Konten kreator. Apa Bu konten kreator itu? Biasanya kaitannya dengan pencipta TikTok atau YouTube. Berarti bikin konten ya. Sampai kemarin saya di TV ada mama bikin konten di lampu merah ya Bu ya. Apa Bu? Joget. Bahkan sampai ada yang foto mungkin di ini ya, di atas tebing sampai akhirnya kan jatuh ya. Meninggal juga ada karena mereka dituntut sebagai seorang konten kreator. Kalau banyak yang nge-like, banyak yang lihat, nah ternyata mereka akan dapat duit. Nah, kemudian YouTuber, selebgram. Nah, kemarin nih selebgram yang lagi rame, yang pakai kerudung siapa Bu? Bukan Ricis yang kemarin dilaporkan. Siapa? Oklin ya. Saya biar gampang itu Stoklin. Nah, biar gampang. Kalau namanya Oklin ya. Dia kan seorang selebgram. Atau yang terbaru kemarin selebgram istri seorang pejabat polisi ya. Itu juga ternyata kan tadi apa ya, dekat dengan yang namanya media sosial. Kemudian CEO desain grafis, kemudian juga yang CEO startup. Nah, ini adalah contoh-contoh profesi yang sekarang banyak digemari. Gak ada yang punya pengen jadi ustaz. Ada nggak Bu? Gak ada. Semuanya ini mereka pandang sebagai profesi yang banyak menghasilkan duit, cukup dengan hanya pegang. Lanjut. Kemudian kita juga harus tahu Bu tentang tantangan generasi Z. Di zaman sekarang yang begitu sangat modern, semuanya serba cepat, semuanya serba bebas. Ini ada tantangan harus dihadapi oleh generasi Z saat ini. Yang pertama, bullying. Tahu bullying Bu? Apa Bu bullying? Apa sih bahasa ini apa ya? Mungkin perundungan, ledek-ledekan, terus ejek-ejekan, nyinyir-nyinyiran, bahkan sampai ke fisik ya. Saya lihat tadi malam di berita ada anak SD kelas 4 seorang putri
Berarti kan perempuan sama sesama perempuan. Kenapa sampai buta, dicolok matanya pakai ya Tusukan, ya. Titing itu ya, titing Oh iya, makanan. benar. Saya langsung. Dan ketika dia meminta keadilan, bahasanya mungkin ya agak dipersulit ya Bu ya, karena ya tadi mohon maaf, hukum di negara kita itu siapa yang punya duit Punya kuasa. nah punya kuasa. Nggak bohong ya Bu ya, fakta itu. Nah itu, ini bullying. Kemudian lonely, apa Bu lonely itu Bu? Senangnya mana? Ibu kalau di rumah punya anak senang di kamar, ibu jangan senang Bu, harus hati-hati loh. Terus senangnya mojok di mungkin ya di tempat-tempat sepi, ibu harus curiga ada apa dengan anak saya. Itu sosial emosionalnya sedang terganggu. Kalau dunia guru, dunia PAUD itu katanya sosoknya bermasalah. Berarti ibu harus peka. Jangan alhamdulillah anakku sering di kamar, berarti nggak pernah main keluar. Alhamdulillah, padahal ibu nggak tahu itu bahaya yang sedang mengincar anak kita. Ya. Kemudian ada rokok, narkoba, hilangnya adab itu apa Bu? Sopan santun. Ya. Anak kita sekarang kalau mau lewat depan orang tua gimana? Biasa aja. Kalau dulu kan sampai nunduk-nunduk, permisi dan sebagainya. Kemudian ada LGBT, tahu ya LGBT ya? Lesbian, gay, Transgender. ya transgender, kayaknya apa ya? Biseksual ya. Atau kan kaum pelangi kita sebutnya. Kemudian ini siswa kecanduan gadget, siswa banyak pacaran, pornografi, dan free sex. Ini adalah tantangan yang ada di hadapan generasi kita saat ini. Lanjut. Nah ini banyak fakta berita tuh Bu, ya, yang menunjukkan bahwa apa? Banyak masalah-masalah yang kita temui di masyarakat karena sumbernya dari HP. Melihat pornografi, melihat tindak kejahatan, melihat aksi asusila dan sebagainya aja banyak ditiru gitu ya. Sampai mohon maaf gitu, murid SD di Magetan bikin video adegan hubungan intim orang dewasa. Ini beritanya ada tidak Bu? Ada. Bahkan saya pernah dilihat di berita anak TK usia kelas TKB, berarti usia TKB kan usianya 5 tahun atau 6 ya? Iya. Ya. Diperkosa oleh anak SD 4 orang Bu. Masya Allah, saya nggak bayangin loh. Ya Allah, kok bisa anak SD belum balik kok bisa melakukan itu? Dari mana? Gak mungkin orang tuanya ngajarin. Mungkin orang tuanya ngajarin Bu? Gak mungkin lah. Ya pasti dia ternyata dari mana? Tapi apa itu jahat tidak Bu? Bahaya tidak? Lanjut. Ya. Nah lihat, dari adanya keberadaan HP yang melahirkan berita-berita dan fakta tadi, ternyata apa? Disimpulkan di negara Indonesia itu ternyata yang namanya bahaya pornografi itu sudah sangat mencengkram di negeri ini. Dulu narkoba itu bahaya menakutkan. Sekarang ini yang baru tentang pornografi. Sampai tadi belum dikatakan gegara HP 4 anak berbuat asusila. Berarti kan luar biasa ya Bu ya. Kemudian apa? Saya di desa saya bicara desa saya Bu ya. Tadi saya di Karanglo. Sekarang ada di Pedukuhan satunya. Kemudian saya juga mengisi pengajian ibu-ibu di sana. Ada salah satu anak di desa itu siswa SMP kalau nggak salah ya, perempuan. Dia akhirnya apa Bu? Terkena kebiasaan, saya lupa bahasa kerennya, mempertontonkan tubuh. Ada itu istilah kerennya apa ya? Saya lupa. Dia itu sengaja apa Bu? Dia buka busana, dia ambil HP-nya, dia rekam, dia kirimkan ke siapa Bu? Pacarnya. Dan itu geger sekampung. Saya sampai ya Allah, saya kejadian itu saya dengar ketika saya sudah nggak mengisi jamiah di sana. Setelah 1 tahun saya nggak ke sana, saya tuh sudah berkabar itu. Gitu, saya masya Allah, kok sampai sebegitunya. Dan itu benar nyata Bu. Jadi si anak itu membuka bajunya dan dia perlihatkan ke pacarnya sebagai bukti apa Bu? Cintanya benar apa salah?
Nauzubillah ya Bu ya, jangan sampai. Lanjut. Nah, kalau anak kita rusak karena gadget, kemudian kena virus pornografi, kena virus game online, chatting perzinahan, kecanduan medsos, yang pada akhirnya anak kita rusak akhlaknya, lalu siapa yang harus kita salahkan, Bu? Setuju tidak rusak akhlak anak-anak kita? Ibu melihat ya anak-anaknya sekarang di kita tuh, kita lah jangan melihat anak orang lain. Ketika anak itu dekat dengan HP, banyak yang membuat kita itu bahasanya orang tua kita itu harus modor. Tahu modor, Bu? Bahasa Indonesia modor apa berarti? Apa, Bu? Marah, cerewet, terus benar-benar ekstra. Saya kalau lebih pasti modor gitu. Saya di rumah itu sama anak harus benar-benar perang lisan terus, Bu. Padahal anak di rumah tinggal satu, karena yang itu kan tadi sudah saya taruh di luar, pasti sudah taruh di luar. Ini yang di rumah. Jadi benar-benar anak ketika pegang HP baru 5 menit saja, itu ketika disuruh taruh, nah itu luar biasa ini, Bu. Enggak langsung iya, enggak. Tapi apa? Bentar nih, bentar lagi. Kita tungguin, bilang lagi taruh, nah bentar nih. Terus sampai bentarnya bilang sampai mungkin 10 menitan, baru setelah itu ditaruh. Capek tidak kita, Bu? Itu baru yang maksudnya anak yang kita kontrol. Bagaimana yang tidak dikontrol? Saya di sekolah PAUD saya itu ada anak, mungkin mohon maaf ya, saya juga kadang suka berpikir di sekolah diajarin A, B, C, D, di rumah diajarinnya bukan A, B, C, D, tapi yang lain. Sehingga Pak, ketika dia berangkat ke sekolah, ya Allah, Bu, misalkan ya saya suruh baris tuh, ayo baris, kita mau berdoa ya. Ada satu atau dua anak yang apa, Bu? Bukannya berdoa, tapi dia nyanyi. Dulu terkenal pernah dengar lagu Iwan Peye? Masih ingat, Bu? Terus sekarang itu apa ya? Yang mungkin lagu yang dulu tutup botol ya, juga itu. Terus apa lagi ya? Lu yang terbaru tuh sampai guru-gurunya di sekolah, ya Allah, kita nggak pernah ngajarin itu, tapi anak-anak kok bisa. Bahkan ada satu anak saya di kelas B, dia kalau suruh senam itu nggak mau, senam rentang tangan atau maju mundur itu dia nggak mau. Dia mintanya apa? Bu, senam kewer-kewer. Saya senam kewer-kewer yang kayak apa? Dia praktekin. Bu, yang kayak gini. Masya Allah. Guyurnya ya ada ya, Bu ya. Saya kata, Masya Allah. Terus saya tanya, di rumah emang gitu? Suka? Iya, Bu. Suka ini, dengerin ini. Mama, Bapak juga suka nonton. Terus saya tanya, kamu di rumah sholat enggak? Oh enggak. Saya kenapa enggak sholat? Bapak Ibu enggak sholat. Anak kan jujur tidak, Bu? Jujur, Masya Allah. Di sekolah diajarinya A, B, C, D. Di rumah dia dapatkannya E, F, G, H. Dia enggak nyambung dengan sekolah. Tapi ya nggak apa-apa, di sekolah biar mudah-mudahan nanti lama-lama terkurangi ya, Bu ya. Nah ini, jadi siapa yang salah? Apakah gadgetnya, HP-nya, pembuat aplikasinya, pembuat kontennya, ataukah kita orang tua yang memberikan fasilitas gadget? Kira-kira yang mana, Bu? Mana? Bukan saya yang bilang loh ya. Berarti apa? Berarti kalau gitu kita nggak boleh nggak boleh kasih anak kita HP, Bu. Boleh, tapi nanti ada catatan-catatannya. Tapi kita harus akuin dulu bahwa ketika anak tadi ya kena virus HP kemudian alatnya rusak, pertama harus kita salahkan bukan anaknya, bukan HP-nya, tapi siapa? Kitanya. Setuju? Berarti harus dibetulkan pemikirannya siapa sekarang, Bu? Mindset kita sebagai orang tua. Ya, siapa yang mengenalkan gadget pertama kepada anak? Baik ayah maupun ibu. Gak mungkin anak kecil langsung minta HP, kan gak mungkin. Pasti apa? Ada pengenalan dari orang-orang terdekatnya. Terutama di sini adalah orang tuanya. Apakah Anda kesal jika anak sering main HP? Kesal nggak, Bu? Benar.
Kayaknya orang begitu. Ya mudah-mudahan nggak ini ya, nggak senang kalau anak suka main HP kelamaan. Nah, lanjut. Terus kalau begitu boleh nggak sih anak itu main gadget? Di slide berikutnya. Nah, anak boleh main gadget menurut para pakar itu kalau sudah berumur 13 tahun. Dan terus siapa Bu? S? Nah, yang usia SD apalagi TK atau PAUD gitu ya Bu ya. Kalau kita belum punya ilmunya bagaimana menggunakan HP yang bijak kepada anak-anak kita, jangan coba-coba memberikan fasilitas HP. Tapi apakah ada di sini, ibu-ibu di sini sudah mencoba mempraktekkan ini, memberikan anaknya HP itu di usia 13 tahun? Kalau saya Bu, betul. Kalau saya di rumah, anak 4 yang baru dikasih HP hanya 1. Anak saya yang sudah kuliah, itu juga saya kasih ketika dia SMA. Yang 3 ini yang SMP, sekalipun sudah ngerengek, enggak, nanti belum waktunya. Yang 1 yang di rumah juga mereka punya uang sendiri, kan nabung. Anak saya itu suka nabung. Jadi mereka itu mau beli HP sekarang sudah bisa, karena mereka punya tabungan. Ya. Boleh nggak bilang enggak? Kenapa sih? Ya, bla 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 dan seterusnya. Kenapa ini? Ya secara ilmu pakar psikologi itu yang bisa diberikan itu adalah usia 13 tahun, tapi dengan 1 catatan, bukan tanpa 1 catatan. Lanjut. Kenapa anak senang main HP Bu? Halo Bu, masih serius? Kenapa anak senang HP? Banyak mainan. Terus banyak apa lagi? Game. Game sama mainan sama ya Bu ya? Banyak tontonan. Atau kalau anak-anak sudah kenal Shopee, kenal Lazada, Blibli, wah udah itu. Ibu aja kalau suka buka Shopee gimana Bu? Lupa suami, ya kan? Suaminya dicuekin tuh. Ma, minta teh, bentar. Ma, minta ini, bentar. Ini lagi lihat baju, lagi lihat tas. Itu orang dewasa, apalagi anak-anak. Ya, nih banyak mainan, kemudian banyak game, ya video dan lain sebagainya. Terus aja. Nah ini beberapa alasan kenapa itu anak suka main HP. Pertama tadi ya banyak mainannya di HP. Kedua apa? Dia nggak punya teman. Yang akhirnya apa? Dia pelariannya ke HP. Iya kan? Kemudian yang kedua apa? Bisa jadi orang tuanya sibuk urusannya dengan pekerjaannya terus, nggak bisa ngajak main, nggak bisa ngajak ngobrol, nggak bisa ngajak cerita, nggak pernah didongengin, nggak pernah ditanya anak itu di sekolahannya gimana dan sebagainya. Akhirnya apa? Anak larinya ke HP. Dan orang tua mau fasilitasi. Itu salah satunya. Akhirnya kemudian anak itu senang dengan HP. Lanjut. Nah, padahal kita harus tahu Bu. Ini kita mulai bicara bahaya. Karena tadi saya katakan sepeng atau setan gepeng ini sesuatu yang sangat berbahaya, maka kita harus tahu bahaya-bahaya itu apa. Ternyata di sini yang dipapan hanya ada 8. Pertama, anak kecanduan. Betul tidak? Ada yang pernah lihat anak kecanduan apa Bu? Gimana perilakunya? Emosian. Nah, emosional. Terus kemudian apa? Nggak tenang Bu. Kebetulan mohon maaf ya, ini saya bukan mengungkapkan aib, tapi memang ini saya mengalami di saudara dari adik ipar ya. Adik ipar saya itu memang sejak lahir secara fisik juga mengalami gangguan. Terus kayaknya secara apa ya, non fisiknya kena gitu ya. Akhirnya dia masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Tapi di satu sisi anak ini cerdas gitu ya. Yang kemudian akhirnya apa ya, mungkin dengan kekurangan itu orang tuanya ya udahlah biar anaknya nggak ini dan itu gitu ya. Dikasihlah HP. Ternyata sekarang itu anaknya kecanduan Bu. 5 menit gak pegang HP. Misalkan ya diambil, itu nggak bisa tuh 5 menit suruh nunggu. Dia akan apa? Minta sampai nangis bahkan guling-guling itu ada. Itu saya lihat sendiri Bu. Karena apa? Kecanduan. Kemudian yang berikutnya bahaya HP itu apa Bu? Terpapar pornografi. Ibu pernah buka chat atau bukan chat ya di Google. Misalkan ibu buka Google atau buka
kaitannya dengan inilah di Chrome atau yang lain, tahu-tahu yang muncul apa Bu? Apa? Nah, saya tuh sering buka Facebook ya Bu ya. Saya suka buka Facebook. Ternyata apa Bu yang keluar apa? Padahal kita itu hanya melihat pengen kiriman teman-teman gitu ya. Ternyata ujung-ujung langsung muncul ting. Nah, ketika muncul itu senang apa kaget? Jangan senang ya Bu ya. Penasaran. Harus kaget. Saya sampai waktu itu tuh sampai loh, saya nggak pernah buka ini, kenapa buka? Sampai saya minta tolong sama teman yang ahli IT, tolong ini jangan sampai muncul. Karena apa? Bahaya kalau anak saya pegang. Ya kan? Karena apa? Kita aja nggak pernah menutul itu kok langsung muncul. Karena apa? Situs-situs pornografi di HP itu sangat banyak sekali. Yang berikutnya bahaya radiasi. Ibu hati-hati ya. Kalau yang suka buka HP ternyata bahaya juga sangat besar kali ya untuk mata kita. Dan itu ternyata apa? Saya pernah melihat juga sampai ada efek mata itu beradu ya Bu ya. Ini yang hitamnya ke ujung semuanya. Padahal awalnya normal. Itu karena apa? HP juga. Bahkan sampai ada anak ketika tidur apa Bu? Ngigo. Karena dia itu tadi ya, dia ngikutin apa yang ada di HP. Misalkan lagi gemar TikTokan. Dia apa Bu lagi tidur? Joget-joget. Pernah lihat videonya enggak? Saya pernah lihat. Saya sampai Masya Allah, ada anak tidur aja sampai joget-joget. Kenapa? Dia kecanduan TikTok. Di sini siapa ibu yang suka TikTok? Enggak ya? Sama enggak? Saya juga enggak. Kenapa? Kalau kita suka TikTok, malu dengan baju kita. Malu dengan profesi kita sebagai seorang ibu. Gitu. Nah, kemudian ada kelainan mental, anak menjadi agresif, kemudian tumbuh kembang yang lambat. Ibu, menurut ilmu kesehatan, anak yang suka atau siapapun yang suka pegang HP lama itu bisa mengganggu pertama mata. Mata jadi cepat rabun, ya. Kemudian ini punggung, yang harusnya mungkin tulang itu bahasanya sesuai dengan posisinya ya, karena kan kalau itu kan agak duduk ya Bu ya. Jadinya apa? Bengkok. Terus kemudian secara kesehatan itu tadi yang tadinya matanya normal bisa jadi juling, itu salah satunya. Makanya apa? Bahaya HP secara kesehatan, secara non mental juga sangat besar untuk kita, baik untuk anak-anak maupun untuk orang tua, terutama untuk anak-anak. Karena kapasitas anak pegang HP itu lebih besar dibandingkan dengan orang tua. Lanjut. Nah, kalau sudah tahu HP itu berbahaya, setuju tidak Bu? Setuju tidak Bu? HP itu berbahaya? Setuju. Setuju kayaknya lemah ya? Bingung soalnya anak sudah dipegangin HP. Sudah terlanjur ya, terlanjur gadget. Tapi Bu jangan merasa putus asa. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kita untuk bisa mengurangi bahaya itu tadi. Minimal ada upaya dari kita, jangan kemudian ya wis lah sakarepe, ya wis lah. Apa ya bahasanya? Tak pasrahkan sama Allah tawakal. Itu salah ya biasa. Oke. Nah, berarti apa? Tugas kita sebagai orang tua yaitu menjaga fitrah anak agar tetap baik. Tugas kita nih Bu. Fitrah anak itu apa sih Bu? Anak itu pada dasarnya apa? Seperti kertas yang putih, kosong. Yang kemudian apa Bu? Kertas itu akan ada warnanya merah, kuning, hijau. Di langit siapa yang membuat warna itu? Tuhan. Anak itu mau beragama Islam ataupun bukan, itu yang menentukan siapa? Orang tuanya. Anak itu nanti dewasanya bisa jadi pintar atau tidak, orang tua juga berperan. Maka berarti apa Bu? Kita harus melakukan yang namanya pola pengasuhan yang benar kepada anak-anak. Karena pola pengasuhan itulah yang nanti akan menjadi penentu anak kita itu baik ataukah buruk. Ada istilah peribahasa, apa yang kita tanam itu yang akan kita buat. Kalau kita tanam jagung, yang akan kita dapatkan apa Bu? Mungkin nanam jagung dapatnya padi. Nanam bodi ketemunya emas, mungkin nggak Bu? Pastinya harus sesuai dengan apa kita tanam, maka yang akan kita dapatkan yaitu. Berarti apa? Kalau kita pengen anak kita baik, tanamlah yang baik
baik-baik. Terutama salah satunya terkait dengan masalah penggunaan gadget ataupun HP untuk anak-anak. Lanjut. Nah ini, anaknya cantik nggak Bu? Cantik sekali. Soleha? Pengen punya anak kayak gini? Pengen gitu ya. Di situ dikatakan setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah ataupun Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Berarti anak itu mau soleh atau soleha ataupun tidak, ternyata ada peran orang tua yang begitu besar untuk mengarahkan mereka. Maka orang tuanya harus cerdas, orang tuanya harus pintar, orang tuanya harus smart, orang tuanya harus banyak ilmunya, ya agar anak-anaknya sesuai dengan harapan dalam hal tumbuh dan kembangnya. Lanjut. Oke, nah berarti apa yang harus kita lakukan pertama Bu untuk mengetahui untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap bahaya gadget itu tadi gini. Yang pertama, ibu, bapak harus membangun keluarga soleh. Keluarga apa Bu? Saya keluarga Ahmad kok disuruh bikin keluarga soleh. Maksudnya keluarga yang punya visi dan misi keislaman. Berarti keluarga yang baik. Harus ini Bu, harus dibangun. Mulai dengan apa? Membuat visi. Visi itu apa sih? Tujuan yang akan kita raih dalam membentuk keluarga kita. 3 menit lagi, Masya Allah ya. Kasih kode. Oke. Jadi harus buat visi dan misi di dalam keluarga, gitu ya Bu ya. Jangan sampai kita bangun keluarga itu yang penting bisa makan, bisa tidur enak, bisa punya pakaian yang bagus, rumah yang bagus, jalan-jalan, healing terus. Itu sudah itu keluarga yang bahagia. Jangan. Itu adalah keluarga yang belum bahagia secara hakikinya, ya Bu ya. Karena keluarga yang bahagia itu selain penampakannya bagus, maka kita juga bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat, yang bagus sesuai dengan harapan Allah, Rasul, dan tentunya orang tua kita. Lanjut. Nah, ini Bu, bagaimana memulai visi keluarga yang soleh itu tadi? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Tuh Bu ya. Pertama, di rumah itu ibu harus tadi saya katakan dekat dengan Al-Quran. Kalau ibu malas atau bukan malas, tidak sempat membaca Al-Quran, ibu bisa menyetel murotal. Gampang tidak Bu? Ketika disetel kita bisa sambil nyapu, bisa sambil apa Bu? Cuci piring, nyetrika, masak, bahkan ketika gelelengan, bisa tidak? Bisa. Ibu akan bisa merasakan di rumah itu kalau sering disetelin murotal dengan tidak itu beda Bu. Rasanya akan beda. Jadi kayak ada pendorong kita itu ya malu. Kita ini banyak dikasih nikmat oleh Allah, masa mau maksiat terus sih? Kita banyak dikasih nikmat oleh Allah, masa mau jauh terus sih dari Allah? Tuh makanya silakan dicoba ya Bu ya. Banyak menyetel murotal di dalam rumah. Kemudian yang berikutnya, tidak ada gadget ataupun HP di jam 6 sampai 21. Sudah pernah dipraktekkan? Anaknya dilarang pegang HP, tapi ibunya, bapaknya anaknya dilarang nonton TV, ibunya di kamar nonton ya apa karena tadi ada TV, HP di kamar. Kemudian jangan membeli barang yang tidak memiliki manfaat ya. Kemudian suami dan istri harus belajar membaca Al-Quran, ngaji bareng, buat jadwal membaca dan menghafalkan dan mendengarkan Al-Quran. Jangan memutar lagu-lagu maksiat, betul loh Bu. Itu satu contohnya ya. Ibu pengen anaknya soleh dan soleha, tapi di rumah seringnya disetelin dangdut. Selama lagi Bu, apa ya? Lagu-lagu rock misalkan ya Bu. Ya gimana mau soleh dan soleha? Itu saya tidak mengarahkan kita untuk punya iman yang bagus gitu. Ibu pernah dengar satu lagu dangdut? Apakah itu membangkitkan keimanan kita? Ada nggak? Nggak ada kayaknya Bu ya, kecuali lagunya Roma Irama. Kalau ini masih mending, kan sekarang itu sudah jauh sekali. Ya lanjut. Lanjut? Belum ya tadi ya? Oh iya, yang berikutnya jangan biasakan makan ataupun mungkin main dengan sambil menonton TV atau gadget. Kemudian orang tua harus apa Bu? Punya program main
jalin komunikasi. Jangan anak itu curhatnya ke orang lain, orang tuanya nggak tahu apa-apa. Nggak boleh. Ibu di rumah dengan suami gitu ya harus punya program main dengan anak atau ngobrol dengan anak. Kemudian yang berikutnya, jangan sediakan video di gadget. Misalkan ya Bu, video-video yang memang tadi bisa mengatakan anak itu jadi lalai dalam belajarnya. Kemudian Ibu download apapun yang memang ternyata bisa ditonton oleh anak. Yang berikutnya, jangan install permainan-permainan atau game di HP. Kira-kira bisa nggak tuh kita lakukan Bu? Insya Allah ya Bu ya. Bismillah. Dan Ibu harus ada komunikasi dengan ayah. Jangan sampai ibu punya pemikiran begini, ayahnya tidak. Kenapa saya ngalamin Bu? Anak saya selalu bilang begini, Umi mah galak, Umi itu pelit, Abi itu baik. Abi itu nggak pelit ya. Rasanya emang kenapa? Abi mah kalau kita pengen apa-apa boleh, misalkan ke Alfamart ya Bu ya. Anak pengen apa silakan ambil aja. Kalau saya kan enggak Bu. Saya bilang ke anak-anak, siapapun itu mau yang pertama ataupun yang terakhir, kalau mau ke Alfamart beli jajan cukup 1, budgetnya 10 ribu. Makanya anak tuh paling suka kalau diajak ke Alfamart, katanya nggak boleh ini dan itu, tapi kalau sama punya boleh apa saja. HP juga sama, saya selalu bilang silakan pegang HP di rumah, tapi lihat sekarang jam berapa. Nanti bolehnya misalkan 10 menit, kalau sudah taruh. Kalau nggak ada, kalau nggak begitu ada sanksi, murojaah, setor hafalan dan sebagainya. Itu kan kita buat aturan itu Bu, supaya memang Pak anak tahu bahwa kapan waktunya kita itu harus pegang dan kapan tidak. Terus tadi jangan di-downloadkan permainan-permainan. HP saya tidak ada mainan-mainan Bu, HP suami tidak ada mainan-mainan. Jadi kalau anak buka HP saya ataupun HP abinya, anak itu ya hanya melihat misalkan buat chat temennya gitu ya, atau kalau buka Facebook uminya kan gitu ya. Jadi apa, dia nggak buka yang lain. Lanjut. Nah, harus orang tua juga bikin aturan main. Tadi saya katakan boleh pegang HP tapi sekian menit, boleh pegang HP kalau kayak gini, boleh pegang HP ketika ini dan itu. Ya, jangan kemudian anak dibebaskan. Ibu adalah pemegang kekuasaan di rumah. Ibu bapak itu adalah pengendali anak di rumah. Jadi ibu bapaknya harus tegas, harus bekerja sama bahwa apa? Semuanya harus mengikuti aturan main yang ada di rumah. Lagi makan jangan mainan HP, ya. Lagi ngobrol bareng-bareng jangan mainan HP. HP harus ditaruh semuanya. Nah, terakhir, ini Bu, tadi saya katakan surat At-Tahrim ayat 6. Ya, kita baca bareng-bareng Bu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi penjelasan-penjelasan yang tadi dari A sampai Z, endingnya kalau kita kaitkan dengan pemahaman agama, Allah tuh pengen nyuruh kita itu ini, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, salah satu penyebab kita mendapatkan api neraka itu adalah apa sih Bu? Tidak bijak di dalam menggunakan HP. Karena apa? Tadi HP itu menjadi teman sejati kita. Padahal sejatinya yang menjadi teman sejati kita itu siapa Bu? Al-Quran, bukan HP tapi Al-Quran. Maka apa? Ketika Allah memerintahkan begini, sekarang mulai hari ini saya harus mulai menata cara berpikir saya sebagai orang tua untuk apa? Ngawasin anaknya ketika dia pegang HP. Karena apa? Mungkin tidak saat ini kita menghilangkan HP dalam kehidupan kita. Mungkin tidak? Tidak Bu. Ibu sekeras apapun melarang pemerintah kita untuk tidak jualan HP, gak akan bisa. Ibu sekeras apapun, misalkan anaknya jangan pegang nanti masuk neraka, gak bisa Bu. Dengan semudah itu gak akan bisa. Maka apa? Oh berarti sekarang karena HP itu sebetulnya kalau kita lihat dalam kacamata Islam itu adalah benda yang hukumnya mubah saja.
biar HP itu justru membawa kebermanfaatan untuk kita, berarti kita itu tadi pegang HP-nya, buka HP-nya harus dengan ilmu. Betul tidak, Bu? Di HP ada Al-Quran, di HP ada tafsir, di HP ada banyak ceramah-ceramah yang bisa kita lihat, bisa kita dengar. Buka itu semuanya untuk mengingat kita. Jangan bukanya Shopee, Lazada, Blibli, ya, dan sebagainya. Maka apa? Saat ini kita tidak mungkin bisa menghindari HP, karena itu adalah sebuah teknologi. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang mengendalikan HP itu dengan ilmu, dengan iman, gitu ya, dan juga dengan kerjasama yang kuat antara ayah dan ibu, kemudian juga lingkungan. Nah, harapan saya gini, Bu, kalau jamaah ini nanti akan berjalan terus menerus, ibu punya pemahaman bahwa gadget itu berbahaya, ibu tularkan ke yang lain, maka mudah-mudahan masyarakatnya akan juga paham secara keseluruhan bahwa gadget itu berbahaya, HP itu berbahaya, sempeng itu berbahaya, bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk diri kita juga sebagai orang tua. Ada tidak, Bu, keluarga yang berantakan gara-gara HP? Karena apa? Karena apa? Hah? Gak jujur. Karena apa lagi, Bu? Perselingkuhan kan, Bu? Pilwil itu dari mana sih? Iya. Ketika lihat Facebook, ganteng. Akhirnya tertarik, kenalan, taruh akhirnya apa? Muncul cinta, suamiku dompetnya tipis terus, ini makanya ganteng, ya tebel dompetnya, ini kenalannya apa? Rusak di dalam rumah tangga, rusak. Dan itu banyak faktanya. Maka apa, Bu? Berbijaklah menggunakan HP. Jangan lupa pakai ilmu. Ilmunya apa? Ilmu agama. Jangan pakai ilmu santet. Ilmu apa? Ilmu hitam. Ibu misalnya dicopet-copet di HP-nya ya bim salah bim, nggak bisa, Bu, bukan itu. Jadi HP itu harus kita memang gunakan dalam kehidupan, tapi dengan ilmu agama. Insya Allah akan membawa keberkahan. Saya punya HP, alhamdulillah banyak membantu saya. Sekarang saya mengisi materi itu nggak perlu bawa bukunya, Bu, nggak perlu bawa kitabnya, cukup di sini, bisa ditaruh di sini. Kok bisa? Bisa. Kalau kita melek teknologi, Ibu mau ngomong apa aja di sini ada. Ya, seperti ya, Bu, ya. Maka apa? Bismillah, mudah-mudahan majlis ini akan senantiasa semangat dalam mengkaji ilmu, diawali dengan memahami gadget itu berbahaya, maka kita harus berhati, ya, harus benar-benar safe di dalam menghalangi laju kerusakan untuk anak-anak remaja atau anak-anak kita. Oke, dari saya cukup. Alhamdulillah, dari Topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, Umi banyak sekali ilmu yang dipaparkan ya. Waktunya kayaknya nggak cukup ya, Umi, kalau untuk membahas seluruh permasalahan tentang gadget. Ini sebenarnya ada sistem tanya jawab, Umi. Bagaimana panitia sebenarnya? Kita harus kompak ya, ibu-ibu, untuk program sekalian ya, ibu-ibu saya akan menyampaikan untuk program IRMAS. Jadi remaja masjid di Masjid Al-Muhajirin itu kita ada program mingguan, ada program bulanan yang perlu ibu ketahui ya, ibu ketahui di sini. Jadi di Masjid Al-Muhajirin itu ada kegiatan rutin. Jadi apabila ada adik-adik putra-putri ibu yang izin untuk mengikuti kegiatan di Masjid Al-Muhajirin, mohon didukung, mohon disupport, jangan ditahan. Jadi insya Allah kami di sini sebagai bukan guru, tapi kami insya Allah bisa membina adik-adik. Insya Allah apabila itu pun harus saya juga mohon ridhonya dari ibu-ibu. Jadi saya di sini dengan teman-teman IRMAS ingin sekali membuat lingkungan Gereja Belajar Mukti ini supaya Islami ini, walaupun bukan pondok pesantren, tapi jika memang lingkungannya Islami kan insya Allah dan itu pun tidak lepas luput dari dukungan Bapak Ibu di rumah. Jadi saya mohon supportnya ibu-ibu untuk kegiatan di Masjid Al-Muhajirin itu, kegiatan mingguan itu ada
kajian rutin ya dari ustadz-ustadzah lingkungan Masjid Al-Mujirin itu setiap malam Rabu. Jadi ada kajian khusus dari ustadz, nanti ada kajian tentang tauhid, ilmu fikih, ada tentang praktik ibadah. Nanti dari ustadz-ustadz di sini tuh akan saling bergantian. Sudah kami jadwal. Jadi setiap malam Rabu. Nanti di setiap malam Jumatnya, malam Kamis itu ada kajian tahsin khusus untuk adik remaja tanggung yang usianya SMP sampai dengan SMA. Monggo Bapak Ibu yang punya putra putri di rumah SMP dan SMA bisa diarahkan ke sini. Jika tidak masih ada waktu untuk belajar, kita belajar bareng di sini bersama Umi Ustaz Zahlan Isnan ini di Pardono. Insya Allah kita belajar di sini bareng-bareng. Kemudian di malam Jumatnya kita ada